Mending sekarang kamu pergi dari sini dan aku mau cerai sama kamu. Bawa tuh anak kamu. Nih, kopernya. Win. Yang menjemput aku udah datang. Loh. Kamu gak usah ganggu. Kamu bilang perempuan, Win. Udah, yuk kita Kamu udah berangkat siap? aja. Udah siap. Dan aku udah mau cerai sama dia. Bagus ya kalau gitu. Cel. Cel, beli apa ini, Cel? Beli makanan? Mama ada di mana, Cel? Nggak ada. Kasihan banget sebenarnya sama si Cel. Dia udah ditinggal-tinggal terus sama Windy. Windy ini sebagai ibu juga rasanya ya nggak pantas bersikap seperti itu. Kok tega banget ya, dia ninggal Isel dari semalam. Pas aku pulang kerja, Isel udah sendiri. Kalau misalkan terjadi apa-apa sama Isel, aku nggak bakalan maafin diri aku sendiri, dan juga aku nggak bakalan maafin Windy. Aku nggak tahu ya, Windy akhir-akhir ini kenapa dia sering berubah. Karena dia itu sering keluar tapi nggak pernah bilang sama aku. Dan dari tadi malam sampai tadi pagi dia masih belum datang. Gue turun, nak. Nih, kalau misalkan aku nggak karena Isel, aku nggak mungkin bertahan sama Windy. Kayaknya dia udah nggak sayang lagi sama aku, dan yang lebih parah lagi sih dia udah nggak sayang banget sama Isel. Aku harus gimana? Sedangkan Windy sikapnya udah berubah banget. Udah sering keluar nggak pamit, pulang larut malam, bahkan hari ini dia sampai tadi pagi masih belum datang. Sampai aku nggak kerja buat jagain Isel. Aku merasa gagal banget sebagai seorang suami dan seorang bapak. Tapi aku harus tegas sama Windy. Terlagi kalau misalkan dia udah di rumah, aku harus kasih tahu dan kasih arahan sama dia. Kalau bukan karena Isel, aku udah pasti nggak bareng sama Windy lagi sekarang. Kasihan banget kamu, Sel. Ada? Oh, pulang. Ayo pulang. 1, 2, 3. Oh. Pokoknya Isel nanti harus mempunyai pendidikan yang tinggi, dan Isel harus jadi orang yang sukses dan bermanfaat buat masyarakat secara umum. Kenapa Papa nggak mau Isel jadi orang yang gagal? Jadi Papa bakalan ngelakuin apapun supaya Isel jadi orang yang berhasil. Mau pulang? Yuk pulang. Untung belum datang. Sebelum Bayu datang, aku harus cepet-cepet dijemput David nih. Males banget nyesel miskin kayak dia. Untung ada David. Kok gak enak banget juga nih sama tetangga. Tapi ya udahlah, bodo amat. Lagian juga salah Bayu sendiri. Jadi jatuh miskin begini. Ngapain juga sih dia keluar-keluar? Ya sih bagus sih, kalau misalnya keluar aku jadi bisa keluar sama David. Tapi aku juga malu sama tetangga kalau misalnya dia lewat-lewat depan rumah tetangga bawa Isel lagi. Bodo amat lah. Yang penting aku nggak ngurus-ngurus anak itu lagi. Papa ada disuapin, Jel. Makasih. Loh, Windy kok udah dandan lagi? Dia mau kemana ya? Padahal dia kayaknya baru nyampe, kok udah keluar lagi.
Aku harus pertegas nih. Pulang lagi. Win mau bisa siapa lagi? Win, Kamu udah pulang sih, Bay? kamu kemana, Win? Ya udah, terserah aku. Kamu ini maunya apa sih, Win? Kamu udah dari tadi malam, ya. Kamu nggak pulang sama sekali, dan dari kemarin kamu sering keluar tanpa pamit sama aku. Dan lebih parahnya lagi, kamu tadi malam meninggal Isel sendirian, Win. Kalau misalkan aku nggak pulang dan terjadi apa-apa sama Isel, aku nggak bakalan maafin kamu ya, Win. Ya salah siapa juga kamu pulang lama-lama. Lagian kamu kerja ngapain sih lama-lama? Hasilnya juga segitu-gitu aja, 15-20 ribu kan? Ya udahlah, Win. salah kamu kan, bukan salah aku. Aku ini kerja, ya, buat menghidupi kamu sama Isel, Win. Dan sekarang Kamu pikir aku hidup sekarang? Kalau misalnya aku nggak keluar, aku juga nggak bisa nyukupin kebutuhan aku sendiri, Bay. emang kamu kerja apa, Win? Dan kamu nggak pernah cerita sama aku, Win. Sekarang aku mau tanya sama kamu, mobil ini kamu dapat dari mana, Win? Tadi malam kan? Aduh, ya udah, kamu nggak usah banyak tanya. Yang penting sekarang hidup aku nyaman, meskipun kamu nggak bertanggung jawab sebagai suami. Kamu bilang aku nggak bertanggung jawab, Win. Mangga. Selama ini aku berusaha buat memenuhi kehidupan kamu, Win. Dan aku berusaha meskipun gaya hidup kamu ini tetap tinggi, sedangkan ekonomi kita sekarang udah menurun drastis kayak gini. Ya aku nggak masih tetap bisa. berusaha, Win. Aduh, aku juga nggak bisa dapat apa-apa yang aku mau, yang dari dulu aku bisa beli, Bay. Sekarang nggak bisa. Skincare aku tuh mahal banget. Kamu penghasilannya cuma 20-30 ribu sehari. Ya udah, ini amnya pegang aja. Aku mau keluar. Kalau bisa kamu masuk aja. Kamu apa-apaan, Win? Aduh, udah deh, Bay. Kamu nggak usah banyak nanya. Lagian kamu kan emang gak becus sebagai suami. Udah, urus aja tuh anak. Aku males banget ngurus anak Kamu itu. keluar kemana lagi, Win? Kamu kan baru nyampe, Win. Dan sekarang kamu udah bilang mau keluar lagi. Kamu gak Bay, menghargai aku sebagai suami kamu, ya, Win? kamu yang gak ngargain aku ya, Bay. Kamu tuh udah gak bisa beli-beli apa yang aku mau. Ya udahlah, sekarang aku mau ngapain aja terserah aku. Kamu gak usah ngatur-ngatur aku. Aku kecewa banget sama kamu, ya, Win. Ih, aku yang kecewa sama kamu. Kamu gimana sih? Mau playing victim. Udah deh, kesana masuk aja. Kamu kalau memang gak mau masuk, keluar aja, bawa nih anak kamu. Ini rumah aku ya, kamu gak bisa diharapin lagi. Win, kalau kamu cuma ngusir aku bisa terima, Win. Tapi ini darah daging kamu sendiri, Win. Kamu udah nggak bertanggung jawab banget ya sebagai seorang ibu, dan kamu udah nelantarin anak kamu sendiri, Win. Kalau aku ya, bukan karena ingin melihat kebahagiaan Isel, aku udah lama pergi dari rumah ini, Win. Baik, ya udah, lagian ini semua salah kamu. Kamu nggak bisa nyadar apa? Udah, pergi aja tuh, bawa anak kamu. Aku bakalan tungguin. Kamu bakalan keluar bareng sama siapa di sini, Win? Loh, aku mau keluar sama teman aku, Baik. Selama ini kamu bilang mau keluar sama teman kamu, sedangkan aku nggak tahu teman kamu yang mana. Kamu bilang mau ke rumah teman kamu yang cewek, tapi aku nggak tahu teman kamu itu beneran cewek atau cowok. Aku udah nggak dihargai banget sebagai suami kamu, Win. Kalau aku cuman nggak dihargai sama kamu, aku masih bisa terima, Win. Tapi kalau misalkan Isel yang kamu telantarin, aku bakalan buat perhitungan yang nggak bakalan kamu lupakan seumur hidup kamu, Win. Oh, pusing banget aku dengerin kamu ngoceh. Udah. Aku pengen tahu laki-laki mana yang bakalan jemput kamu. Duh, Bay, kamu nggak usah ikut campur, Bay. Kamu bilang aku nggak usah ikut Nggak campur. usah, nggak usah. Aku ini suami kamu. Aduh, aku mau cerai sama kamu. Kamu cerai sama aku, Win. Sekarang kamu udah berani ngomong terus terang kayak gitu sama aku, Win. Dulu waktu aku masih jaya, perusahaanku masih belum bangkrut, seolah-olah aku ini orang paling berharga di hidup kamu, Win. Sekarang setelah aku bangkrut dan ekonomi udah menurun drastis kayak gini, kamu bilang mau cerai sama aku, Win. Bagus kamu ya, Win. Udah, Bay, mending kamu pergi dari sini. Oh iya, koper kamu kan masih di dalam. Tadi aku beresin semua barang-barang kamu. Win, Habis. ini siapa? Mending sekarang kamu pergi dari sini dan aku mau cerai sama kamu. Bawa tuh anak kamu. Nih, kopernya. Win, Yang menjemput aku udah datang. Kamu gak usah ganggu. kamu bilang perempuan, Win. Udah, yuk kita Kamu udah berangkat siap? aja. Udah siap. Dan aku udah mau cerai sama dia. Baguslah kalau gitu. Kurang ajar banget ya, Win.
kamu mau ninggalin aku sama Isel dan kamu pergi sama laki-laki ini, Win? Baik, udah kamu gak usah banyak ngomong lagi. Aku udah gak urusan sama kamu. Dia lebih bertanggung jawab ya daripada kamu. Udah, dia laki-laki pilihan aku, Bay. Dia punya mobil mewah dan dia orang kaya. Kamu tuh gak bisa diharapin lagi, Bay. Kamu cuma kuli bangunan. Udah, mending kamu pergi aja dari sini. Bawa tuh anak kamu. Sebenarnya ada apa sih? Kalian ribut-ribut sampai kedengeran di jalan, gak enak. Rif, Apalagi ada Isel di sini. Kamu sih, Bay. Rif, aku minta tolong sama kamu. Tolong kamu bawa Isel dulu, Rif. Udah, Ayo. ini. Sekarang kamu udah seneng, Win? Ya, senang banget. Kamu udah merasa bahagia sekarang, Win? Bahagia banget Dan dong. kamu ngerasa bangga udah ngusir aku dan juga anak kamu, Win. Padahal aku masih suami kamu, Win. Bay, aku mau cerai sama kamu. Oke, Kamu denger nggak sih? Misalkan kamu mau cerai, aku bakalan terima perceraian ini, Win. Tapi asal kamu tahu ya, Win, karma itu pasti bakalan berlaku. Dan buat kamu ya, kamu udah ngerusak rumah tanggaku. Kamu pikir aku takut sama kamu, ha? Rumah tangga ini rusak anak kamu sendiri. Udahlah, kamu terima aja nasib kamu, hah? Kamu emang nggak bisa diandelin? Kamu tuh cuma jadi beban. Apalagi anak kamu itu, hah? Kamu hati-hati ya. Kalau kamu bawa-bawa anak Kenapa? aku pasti Emang bakalan hajar iya? kamu di sini. Win, Win, kamu ini, aku nggak tahu ya, Win. Kenapa kamu jadi berubah kayak gini, Win? Dan Ya, gara-gara kamu lah. di depan suami kamu sendiri, kamu mau keluar dengan laki-laki lain. Kamu udah menginjak-injak harga diri aku. Sekarang kita udah bercerai, ya. Dan aku pastikan ya, kamu bakalan nyesel, Win. Dan aku doakan semoga kamu dan suami kamu ini hidup sengsara dan gak pernah bahagia sepanjang hidup kamu dan Kamu harus selingkuhan sedih-sedih kamu aja, ini. gak usah ngajak-ngajak susah sendiri aja. sayang, kamu tenang aja kalau bareng sama aku, hah? Harta aku banyak, kita gak bakalan sengsara. Kalau kamu tetap bertahan sama suami kamu ini, baru kamu bakal sengsara dan kamu bakal serba kekurangan. Kamu gak mungkin naik mobil sebagus ini. Untung Hah? ada kamu Apalagi tuh. ada anaknya itu, hah? Beban banget gak sih? Kamu dengar tuh kata-kata dia hartanya banyak, gak bakal aku susah. kamu udah bikin aku kecewa banget ya, Win. Kamu udah bikin aku sakit hati banget. Udah, kamu mending pergi aja, gak usah di sini. Bawa tuh kopernya. Ya, kemudian kamu masuk ke dalam aja. Sana. Win, Udah, ngapain kamu masih panggil-panggil? Hah? Dan bentar lagi aku bakal nikahin Windy, ya. Karena kamu dulu udah merebut Windy dari aku. Aku dulu emang kalah saing sama kamu. Tapi kalau sekarang aku udah punya segalanya. kalian udah kelewatan banget ya. Kamu salah milih lawan. Aku prihatin banget sama keadaan Bayu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku nggak habis pikir kalau Windy itu bisa bersikap seperti itu. Padahal Bayu udah berusaha kerja keras untuk menghidupi keluarga mereka. Tapi kok balasannya malah seperti ini? Emang nasib orang nggak ada yang tahu. Dulu pas Bayu sukses, Bayu jaya, dipuja-puja, sekarang malah ditinggalin kayak gitu. Ini siapa lagi? Hah? Ini kalau nggak salah Putri kan? Udah lama nggak dengar kabarnya. Putri, kok tumben-tumbennya kamu datang ke sini? Ya karena aku lagi pengen main kesini aja. Kabar kamu gimana, Rif? Aku udah lama banget nih gak kesini. Iya, aku juga kan lama banget nggak ketemu kamu, nggak komunikasi sama kamu. Ini ada angin apa nih tiba-tiba kamu datang ke sini? Ya nggak ada, Rif. Aku kan cuma pengen ketemu sama temen lama aku ini karena kita itu udah lama banget gak ngobrol-ngobrol kayak gini. Iya juga sih, tapi mohon maaf ya Put, istriku lagi keluar, jadi aku nggak bisa nyedain cemilan atau minuman sama kamu kayak gitu. Soalnya bawa anakku dan bawa anak temanku lagi beli-beli. Anak temen kamu ada di sini, dititipkan sama kamu gitu? Ya bisa bilang seperti itulah.
Iya. Udah deh, nggak apa-apa. Iya. Kamu udah nikah belum? Aku udah punya anak 2 loh soalnya. Mana sih ada orang mau sama aku? Nggak ada orang mau sama aku, Arif. Bukannya orang nggak mau sama kamu, mungkin kamu terlalu memilih orangnya. Tapi ya udahlah, nggak usah dipikir, nanti namanya jodoh kan rahasia Tuhan ya. Mungkin kamu masih belum ketemu sama jodoh kamu gitu. Oh ya, sebenarnya ini benernya nggak mungkin dong kalau misalkan datang ke sini cuma karena kita lama nggak ketemu. Iya, sebenarnya aku kesini mau ngomongin tentang kerjaan sih. Tapi aku mau tanya sama kamu dulu nih. Kamu sekarang kerja apa, Rif? Ya kalau aku kerjanya ya sekarang ya cuma ngurusin sawah mertua seperti itu loh. Nggak ada kesibukan lain. Emang ada apa? Jadi akhir-akhir ini aku itu lagi butuh karyawan buat perusahaan aku, Rif. Perusahaan? Kamu punya perusahaan sekarang, Bud? Ya, aku nggak dengar kabar ya kalau misalkan kamu tuh udah punya perusahaan gitu. Ya, selama 3 tahun kebelakang ini aku udah nggak ada kabar sama kamu karena aku lagi menata karir aku buat aku ngebangun perusahaan, Arif. Oh gitu, ya syukurlah kalau gitu. Ya kalau misalkan kamu berminat aku gabung di perusahaan kamu, ya pastinya aku seneng banget dong. Dan butuh berapa karyawan kira-kira? Kayaknya sekarang itu butuh 2 atau 3 karyawan, Rif. Dan posisinya ini penting banget, Rif. Aku nggak bisa ngasih posisi ini sama sembarangan orang. Apalagi orang yang menurut aku nggak srek di aku, Rif. Jadi aku tanya sama kamu. Ya bagus lah kalau emang kayak gitu, Bud. Tapi boleh nggak aku cerita sedikit sama kamu? Ya boleh dong. Ya ini soalnya masalah Bayu, masa lalu kamu ya. Kalau misalkan kamu nggak mau dengar ceritanya, ya aku nggak masalah. Soalnya ini kan bagian dari masa lalu kamu. Nggak apa-apa, kamu cerita aja sama aku. Bayu itu kenapa? Bukannya Bayu itu udah punya anak ya, Rif? Iya, kamu bener kalau misalkan Bayu itu udah punya anak. Dan tadi aku sempat cerita, Bud, kalau misalkan istriku lagi nemenin anakku serta anak temanku. Ya, terus? Ya itu anaknya Bayu. Ya soalnya tadi pas aku sempat datang ke rumah Bayu, ya mereka, Bayu sama istrinya itu bisa bilang cekcok lah, bertengkar. Jadi ya kemungkinan hubungan mereka nggak bisa dipertahanin lagi. Soalnya pas datang ke sana tadi aku tuh ngelihat kalau misalkan si Windy, istrinya Bayu, dijemput sama laki-laki lain. Ya ampun, aku kasihan banget sama Bayu ya, Rif. Aku nggak nyangka banget ternyata rumah tangga Bayu sekarang bisa kayak gini. Padahal kayaknya dulu dia baik-baik aja deh. Aku juga nggak nyangka sih, Bud. Yang aku prihatinkan sih masalah anaknya. Soalnya kan anaknya masih kecil. Sedangkan Bayu sekarang udah nggak punya pekerjaan, terus ditinggal istrinya. Nasib ke belakangnya Bayu ini seperti apa, aku juga bingung. Ya, beruntung kamu datang ke sini butuh karyawan. Ya nanti aku sampaikan sama Bayu. Ya kalau misalkan dia mau, ya biar dia nanti menghubungi kamu. Ya udah deh, Rif, kalau gitu kamu nanti kalau ketemu sama Bayu, kamu bilang sama Bayu kalau aku mau ketemu sama dia. Kita ketemu di tempat biasanya aku sama Bayu ketemu. Oh, ya pastinya Bayu nanti ke sini, soalnya kan anaknya ada di sini. Nanti aku sampaikan pesan kamu ya, Bud ya. Ya udah, kamu jangan lupa bilang sama Bayu ya, Rif. Iya, Bu. Untuk masalah pekerjaan ini nanti aku obrolin di HP ya sama kamu ya. Oh, iya. Ya udah, aku mau pergi dulu ya. Masih ada urusan. Kamu gak nunggu istriku? Ya soalnya kan di sini nggak ada makanan minuman. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku mau ada urusan masih ke rumah temen aku. Oh iya. Ya udah, makasih ya, Rif. Iya. Ya syukurlah kalau misalkan ada yang butuh karyawan, apalagi yang butuh karyawan ini kan Putri. Nah, kabar baik nih buat si Bayu. Sebenarnya aku nggak tega sih buat melihat Isel, dan aku juga sebenarnya nggak tahu harus ngelakuin apa lagi, sedangkan namanya Isel kan sekarang udah bareng sama laki-laki lain. Udah deh, mending aku ngobrol sama Arif aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, kita dulu.
Sini. Loh, kok kamu bawa koper segala kayak gitu? Ya Rif, jadi mungkin kamu udah tahu sebabnya Rif. Jadi tadi pas aku pulang bareng sama Isel, Windy ini udah ada di rumah. Padahal dari semalam dia nggak datang, dia nggak pulang. Dan tadi pagi aku bawa Isel jalan-jalan, dan setelah aku balik lagi ke rumah dia udah dandan lagi dan mau pergi lagi. Ya pas kamu datang bawa Isel, Windy ini bilang sama aku kalau misalkan dia itu mau cerai. Cerai? Apa enggak salah dengar ya? Kalian masih punya anak kecil, Isel masih umur berapa tahun loh. Apa enggak dipertimbangin lagi, dipikirin lagi matang-matang gitu? Ya sebenarnya kalau aku sih mau seperti apapun aku bakalan berusaha sekuat tenaga buat mempertahankan rumah tangga aku sama Windy. Karena semua itu demi Isel, tapi karena memang udah Windy yang seperti itu, aku nggak bisa, Rif. Ya mau seperti apapun, ya aku juga harus mengambil tindakan yang tegas. Sampai kapan aku mau seperti ini? Dan aku nggak mau Isel dibesarkan dan dirawat oleh ibunya yang nggak bertanggung jawab itu. Dia itu udah terang-terangan di depan aku dan juga di depan selingkuhannya. Dia bilang katanya mau menikah dengan selingkuhannya itu dan minta aku untuk segera menceraikan hari ini juga. Ya walaupun perceraian nggak dibenarkan juga, tapi ya kalau misalkan emang keadaannya seperti itu, kita emang nggak bisa apa-apa. Tapi yang pastinya dampaknya nanti pada Isel. Gimana Sekarang nanti kalau misalkan dia ada besar? Sekarang Isel ada di mana, Rif? Tadi Isel sama istriku dibawa ke playground sama anakku dan sekarang lagi main di kamar tuh ya. Aku sebenarnya nggak tega buat lihat wajah Isel, Rif. Aku ngerasa bersalah banget dan aku ngerasa gagal, Rif. Dan aku sudah ada rencana ke depan. Aku mau cari kerjaan, Rif. Dan aku bakalan bawa Isel buat merantau ke luar kota. Aku nggak apa-apa meskipun kerja sambil bawa Isel. Dan mungkin sambil lalu nanti setelah aku dapat uang, aku bakalan usaha yang sekiranya aku bisa kerja sambil jaga Isel, Rif. Gini yo, kayaknya kamu nggak perlu keluar kota deh. Kalau misalkan kamu butuh tempat tinggal, kamu sementara tinggal di sini dan ada kabar bagus sih buat kamu yo. Tadi sebelum kamu datang ke sini, si Putri, kamu tahu Putri ya, mantan kamu, masa lalu kamu. Putri? Iya, dia datang ke sini, katanya ya butuh beberapa karyawan, soalnya dia sekarang udah punya perusahaan gede banget. Duh. Dan aku mohon maaf sama kamu, aku tadi sempat cerita tentang masalah kamu sama Putri. Kamu cerita gimana, Rif, sama Putri? Dan pasti Putri udah nggak bakalan peduli lagi karena dia udah aku sakitin dulu, Rif. Dan aku juga malu banget kalau misalkan aku harus minta tolong dan buat kerja sama Putri lagi. Apalagi pasti Putri juga cerita sama mungkin sudah bersuami sekarang. Kamu salah kalau berpikiran seperti itu. Putri itu kayaknya merasa terpukul banget deh dengar cerita aku tuh. Dan dia itu kayaknya sedih banget deh. Dan tentang pikiran kamu yang dia udah nikah, ternyata sampai sekarang dia emang nggak mau nikah, entah karena sibuk sama pekerjaannya atau masih mikirin kamu. Itu aku nggak terlalu dalam situ urutannya. Dan dia cuma pesan ya kalau misalkan emang kamu butuh karyawan, butuh pekerjaan, kamu datang aja ke tempat biasa kalian bertemu dulu. Berarti Putri sekarang ada di sana, Rif? Ya bisa dibilang seperti itu ya. Sebenarnya aku malu, Rif, tapi karena memang udah kepepet, sekalian aku minta maaf sama Putri. Aku bakalan datang ke tempat itu sekarang, Rif. Ya kalau misalkan tentang Isel kamu nggak perlu khawatir, biar Isel di sini aja. Ya udah, kalau kayak gitu aku mending langsung berangkat aja, Rif. Ya, kamu bawa motorku atau gimana? Ya udah deh, aku mending bawa motor kamu aja, Rif. Ya biar cepet, takutnya Putri udah nunggu lama di sana. Makasih banyak ya, Rif. Ya. Aku titip koper sama Isel dulu ya, Rif. Iya. Ya, moga ini jadi awal yang baru lah buat Bayu. Untuk kehidupannya dan kehidupan Isel. Aku deg-degan banget yang ketemu sama Bayu ya. Sebenarnya sih aku nggak siap buat ketemu sama Bayu sekarang. Cuman aku kangen banget sama Bayu. Aku udah lama banget gak ketemu sama dia. Dan semoga aja Bayu emang bener-bener datang ke sini. Bayu. Bud. Duduk, Bay.
Permisi ya Put. Iya. Kabar kamu gimana, Bay? Kabar aku alhamdulillah baik Put. Kabar kamu gimana Put? Kabar aku juga alhamdulillah baik. Kamu dikasih tahu Arif kan buat kesini? Ya jadi tadi aku datang ke rumah Arif buat jemput anak aku, dan Arif bilang sama aku kalau misalkan kamu juga datang ke rumah dia. Ya mungkin Arif udah cerita sama kamu Put tentang masalah aku. Sekarang aku udah cerai sama istri aku Put. Dia udah pergi sama laki-laki lain. Aku sebelumnya minta maaf sama kamu Put atas kejadian yang udah berlalu. Jadi kejadian kurang lebih 3 tahun yang lalu aku memilih nikah sama Windy. Itu pun bukan atas dasar kemauanku sendiri Put, tapi karena aku dijodohkan sama kakak aku dan juga orang tua aku Put. Iya, nggak apa-apa kok, Bay. Aku juga udah lupain tentang kita dulu kok. Cuman kamu sekarang yang sabar aja ya. Aku tahu kok kamu itu laki-laki yang kuat dan kamu itu pasti bisa bertahan dengan semua keadaan ini. Iya Put. Aku juga gimana ya Put, sekarang semangatku itu cuman Isel Put. Isel sekarang udah gak bareng sama mamanya lagi, dan otomatis aku harus memberikan perhatian yang lebih, jadi ibu sekaligus bapak untuk anak aku sendiri Put. Iya. Aku juga udah diusir dari rumah Windy, dan Windy lebih memilih buat menikah sama orang lain. Jadi buat sementara ini rencanaku aku bakalan ngajak Isel buat pergi keluar kota buat cari kerjaan Put. Kayaknya kalau pergi dari kota ini jangan dulu deh, Bay. Emang kenapa Put? Iya, kalau ngurus Isel kan masih ada aku. Aku bisa kok ngurusin Isel, dan kamu bisa kerja di perusahaan aku. Put, aku ini seperti laki-laki yang nggak punya malu Put. Kalau misalkan aku masih minta bantuan sama kamu, dan apalagi kamu masih mau direpotkan untuk mengurusi anakku Put. Sedangkan aku adalah laki-laki yang dulu pernah meninggalkan kamu dan buat kamu sakit hati juga kecewa Put. Jadi aku bakalan tanggung sendiri akibat dari keputusan aku ini Put. Baik, aku di sini nggak merasa direpotkan. Aku malah seneng banget. Aku bisa bantu kamu, aku bisa ngurusin kamu, aku bisa ngurusin Isel. Dan kamu kenapa sih Put masih tetap baik sama aku? Padahal aku udah sering jahat sama kamu, dan kita udah kurang lebih 3 tahun Put gak ketemu. Aku bareng sama istri aku, sedangkan kamu sampai sekarang masih belum nikah. Itu semua gara-gara aku Put. Dan ketika aku udah bercerai dengan istriku, tiba-tiba kamu menawarkan pertolongan sama aku Put. Kenapa masih ada wanita berhati malaikat seperti kamu di dunia ini Put? aku kayak gini karena aku masih cinta sama kamu, Bay. Dan aku nggak masalah, kamu meskipun udah menikah dan kamu udah punya anak, aku juga nggak masalah kalau itu bisa bareng sama kamu. Put, emang sedalam itu ya Put perasaan kamu sama aku, sampai-sampai kamu rela buat gak nikah dan tetap nungguin aku sampai sekarang Put. Ya, karena aku punya keyakinan baik kalau kamu itu bakal bersatu sama aku. Aku juga bakal menyayangi anak kamu sebagaimana anak aku sendiri, Bay. Ya, aku juga kangen banget sama kamu, Bay. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi Put. Dan aku juga terus terang ya Put sama kamu. Sebenarnya aku juga nikah sama mantan istri aku itu bukan atas dasar perasaan Put. Aku juga nggak cinta sama sekali. Dan aku sebenarnya juga masih menyimpan perasaan yang dalam banget sama kamu Put. Dan tiap hari aku juga masih sering kepikiran sama kamu meskipun aku udah punya istri waktu itu. Tapi karena aku harus menghargai pasangan aku, jadi aku berusaha buat melupain kamu. Tapi ternyata usaha aku cuma sia-sia Put. Sampai saat ini aku masih tetap cinta juga sama kamu Put. Ya mungkin
ini udah takdir kita. Dan kamu yakin kan dengan apa yang kamu omongin? Aku yakin sama apa yang aku omongkan sekarang, Bay. Dan kita harus berjuang bareng-bareng, Bay, buat masa depan kita ke depannya. Dan kalau kamu emang cinta sama aku, kapan kita akan menikah? Kamu yakin, Put? Aku yakin, Bay. Dan aku yakin, Bay, kita itu bisa melewati semua ini bareng-bareng. Aku makasih banyak ya, Put, sama kamu. Tapi aku mau nanya lagi sekali lagi sama kamu, Put. Apakah kamu nanti bakalan menyayangi anak aku selayaknya darah daging kamu sendiri, Put? Aku janji sama kamu, aku bakal sayang sama Isel ya kayak anak aku sendiri. Aku juga suka ngeliat Isel, dia itu anaknya cerdas, lucu. Aku sering kok kepoin Instagram kamu. Ternyata bukan cuman waktu dulu ya, Put, kamu sering kepoin aku, Put. Tapi sekarang pun kamu masih tetap kepoin aku, Put. Sekarang aku udah agak sedikit lega sih, Put. Yang pertama aku bisa ketemu sama kamu lagi, dan yang kedua dengar obrolan kamu, Put. Tapi aku selesaikan dulu urusan sama istri aku ya, Put. Mohon maaf, mantan istri aku. Nah setelah itu aku coba ngobrol lagi, dan aku bakalan segera buat nikahin kamu, Put. Tapi kamu tahu kan keadaan aku sekarang, ekonomiku udah hancur, Put. Aku tahu itu, Bay, makanya aku bilang sama kamu, kita harus berjuang bareng-bareng. Oh ya, sekarang aku pengen ketemu sama Isel. Isel lagi di rumah Arif kan? Iya, Put, jadi Isel aku titipin di rumah Arif. Ya nggak apa-apa kalau misalkan kita mau ke sana sekarang. Kita langsung berangkat, kamu boncengan sama aku. Oh ya, satu lagi, Put, aku cuman minta nanti kita kalau misalkan memang udah benar-benar berhasil, kita harus bantu Arif juga karena dia itu benar-benar setia sama aku, Put. Iya. Ya udah kalau gitu Isel bawa ke rumah aku aja. Mending kita ke rumah Arif dulu deh. Kita kabarin Arif juga tentang rencana kita ini. Ya udah, yuk. Mas, ini ada apa, Mas? Nggak tahu Mbak, saya cuma disuruh. Disuruh gimana maksudnya? Ini kan rumah saya, enak aja. Ya nggak tahu Mbak, saya cuma disuruh bos saya buat ngosongin rumah ini. Alasannya apa? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Mas, enak aja. Ini ada surat penggedelahan juga dong. Ya nggak bisa dong, Mas. Ya udah, nunggu bos saya aja. Ya udah, diem aja dulu. Fit, ini maksudnya apa sih? Ya, aku minta maaf sama kamu. Maaf. Ada apa sih? Aku kalah taruhan. Terus? Ya, sertifikat rumah ini dan isinya juga mobil sudah aku taruhkan semuanya. Sekarang semuanya bukan milik kita Bentar, lagi. aku nggak salah dengar. Rumah? Kamu tahu kan ini rumah aku? Iya, aku minta maaf. Aku udah keterlaluan. Aku taruhan tanpa sepengetahuan kamu. Ih, kamu tuh nggak tahu diri banget ya. Terus mau gimana sekarang? Ya, secepatnya kita harus mengosongkan rumah ini. Ya terus mau kemana? Kamu udah mikir gak? Kamu harus ganti ya, ini rumah aku loh. Ya, aku mau ganti pakai apa? Ya nggak tahu lah, kenapa nanya aku? Kamu harus mikir sendiri, ini kamu yang ngelakuin. Salah kamu harus tahu resikonya. Tapi aku nyesel banget ya, Fit. Udah milih kamu daripada Bayu. Aku pikir kamu tuh lebih baik daripada Bayu, Fit. Ternyata kamu tuh jauh lebih buruk. Aku nyesel banget. Harusnya aku ikut Bayu aja dulu, Fit. Aku juga kangen sama anak aku. Kan gara-gara kamu semuanya. Ya, ini udah terlanjur. Mau gimana lagi? Ya kita harus cari kontrakan lah, sayang. Kamu punya uang, gak usah sayang-sayang. Aku jijik banget jadinya. Ini lebih miskin ya daripada keadaan aku dulu sama Bayu. Bayu tuh masih tanggung jawab, gak kayak kamu. Tapi mau gimana lagi? Kamu tuh cuma yang diandelin, mau gimana lagi? Ya sekarang kan udah gak ada yang kita harapin. Ya kita harus bekerja dong. Kita mau
kamu bilang? Harusnya aku masih enak-enak di sini. Ini rumah banyak kenangannya. Kamu enak aja main ditaruhin, gak tanya dulu sama aku. Iya, ya aku gengsi sama teman-teman aku, makanya aku pertaruhkan semua harta aku buat taruhan sama Harta dia. kamu? Emang kamu pikir rumah ini harta kamu? Iya sih, ini kan rumah kamu, tapi ya sertifikatnya udah ada di temen aku. Mau gimana Sejak lagi? kapan kamu ngambil sertifikat itu? Itu udah aku sembunyiin banget. Kamu tuh nggak mikir ya? Ya, sekarang kamu percuma marah-marah sama aku. Ya udah, aku pengen marah-marah saya puas. Ya, nggak bakalan menyelesaikan masalah. Ya udah bodo amat. Aku sekarang pengen marah. Sayang, aku minta maaf banget ya. Tolong Nggak. jangan tinggalin aku dong. Ya, aku butuh kamu dan Mau ngapain? Kamu butuh aku buat aku kerja. Terus minta tolong sama siapa sih sekarang? ya kita harus mulai dari nol lagi. Nol dari mana sih? Kata kamu aku ogah banget ya. Bayi dulu masih tanggung jawab ini. Ini malah kurang dari nol. Ya, kalau sekarang aku minta tolong sama teman-teman aku, ya semuanya udah pada gak. Aduh, kamu tuh udah gak usah pakai muka meles deh. Aku jijik banget, tahu gak, Fit? Sam, kamu kok kasar seperti itu Ih, sih? aku tuh udah deg-deg banget ya sama kamu sekarang. Ya, kalau kamu seperti ini, kita nggak bakalan menyelesaikan masalah. Ya kalau semisal aku minta tolong sama teman-teman aku gak bakalan nolong aku. Temen yang mana yang kamu bilang? Emang ada temen yang ada pas kamu susah? Gak ada. Siapa sih yang bisa bantuin? Atau gini aja, kamu minta tolong sama Arif. Sekarang Arif itu jadi pengusaha besar. Ya kita datang sana, kita minta tolong. Kita minta Kamu tuh udah kerjaan. bener-bener gak punya otak ya. Aku tuh udah cerain sahabatnya Arif. Sekarang kamu minta aku minta tolong sama dia. Ya daripada kita gak makan, daripada kita gak punya pekerjaan dan gak punya rumah. Ya kamu gak malu ya? Aku aja malunya malu banget. Ya ini jalan satu-satunya. Tapi kalau kamu mau kita jadi gelandangan, ya terserah kamu. Ya udahlah, kita coba dulu ke sana biar aku yang ngomong. Kalau kamu malu, kamu di belakang aku. Yang penting kita punya tempat tinggal dulu. Ya siapa tahu Arif itu bisa ngebantu kita. Udahlah terus. Aku nyesel banget sekarang. Kamu jangan sama kayak gitu Aisyah. dong. Dulu kita kan sama-sama sayang. Win, tapi sekarang kamu seperti ini sih. Kamu gak pernah tahu gitu resikonya kalau misal kamu gak punya duit, ceweknya gimana? Iya aku tahu, tapi jangan seperti ini dong. Kamu jangan galak-galak. Ya udah, mending sekarang kita ngapain? Kamu bantuin mas-mas itu tuh beres-beres. Kita ke rumah Arif. Kita Mau naik apa? Mobilnya kamu ada? jalan kaki lah. Ini mobil kan udah bukan milik kita. Aku janji sama kamu, aku bakal kerja keras buat kita beli rumah lagi. Sudah, aku udah mau. Pergi aja yuk. Ser banget sih. Kamu yang ngomong. Ya, kan kamu yang kenal sayang. Kan aku bilang kamu yang ngomong, aku di belakang. Gimana sih, aku kesel banget. Ya udah kamu di depan, nanti aku yang ngomong kok. Enggak. Terus, Jalan nggak? Terus aku mau ngomong. Jalan. Ya udah kamu di depan. Kamu lah. Aku nggak tahu sama orangnya. Cepat. Arif. Kalian ada keperluan apa? Kita ngomong di dalam atau gimana? Ngomong sini aja dah mas. Win, Ya udah kalau gitu. ayo ngomong. Kamu lah ngomong cepetan. Ini sebenarnya ada apa sih? Nah, kita ke dalam apa duduk di sini? Sini aja mas. Ya udah duduk. Banyak orang. Duduk. Ini sebenarnya ada angin apa sih kok tiba-tiba kalian datang ke sini? Perasaan saya nggak punya utang kan sama kalian? Ya, iya sebenarnya kita mau minta tolong mas. Hah? Apa saya nggak salah dengar minta tolong? Terus maaf Rif, kita ada masalah sekarang.
Terus kita nggak tahu mau kemana lagi, kita udah nggak punya rumah aku dijual sama dia, Rif. Aku nggak tahu lagi, Rif. Ini kayaknya cuma kamu satunya jalan yang bisa aku jadiin solusi. Ya sebenarnya kita datang ke sini mau minta tolong, mau minta pekerjaan Mas sama Mas. Dan kalau boleh kita minta mau pinjam uang buat biaya bayar kontrakan Mas. Gini Mas ya, mungkin kamu nggak tahu, dulunya itu istri kamu tuh sering caci maki aku, sering merendahkan aku karena aku nggak punya pekerjaan dan karena status aku rendah banget menurut dia. Tapi sekarang kalian butuh bantuan sama aku. Rif, minta tolong maafin aku, Rif. Ternyata dunia ini lucu banget. Dulunya orang yang berada di atas sekarang malah minta tolong sama orang yang dianggapnya dulu rendah banget. Tapi aku nggak tega juga sih kalau misalkan ngelihat salah satu teman aku, orang yang pernah aku kenal, sekarang keadaannya malah kayak gini. Ternyata pilihan kamu ya bisa dibilang salah sih kan? Iya, Rif, aku minta maaf. Kamu buang berlian hanya untuk gimana ya nyebutinnya? Ya, aku nggak sadar enak soalnya kok. di sini ada pasangan kamu. Aduh, maaf, Rif, gak usah peduliin dia. Tapi Rif, kabar Bayu sekarang gimana sama Aisyah juga? Ya, kamu gak salah, ha? Dalam keadaan seperti ini kamu masih nanyain mantan suami kamu itu. Kamu gak menghargai aku sih. Nggak tahu aja ribet banget. Iya. Rif, diam nggak? Win, di sini ada suami kamu. Apa etis di depan suami kamu? Kamu tanya mantan suami Rif, kamu. udah Rif, aku nggak peduli sama dia sekarang. Aku pengen tahu banget kabar Bayu sama Aisyah gimana. Gini Win ya, aku udah lama nggak saling kontak sama Bayu, tapi aku yang dengar sekarang dia udah punya kehidupan baru dan hidupnya sangat bahagia dengan keluarga barunya. Udah nikah lagi ya, Rif? Yang seperti yang saya bilang, punya keluarga baru ya pastinya sekarang dia punya istri baru dan yang aku dengar sih ya tumbuh kembangnya Isel juga baik karena dia itu hidup di lingkungan yang sehat. Ya sebenarnya saya emang benci banget sama kamu Mas. Tapi ya mau gimana lagi, keadaan sudah kayak gini. Coba kamu ada di posisi Bayu seperti apa? Kalian punya anak kecil, terus secara nggak punya rasa empati, kamu rebut istrinya. Kamu nggak mikirin gimana keadaan anaknya seperti apa. Kalau misalkan Bayu sekarang nggak punya keluarga baru yang harmonis, yang lingkungannya sehat, gimana keadaan anaknya? Iya, saya minta maaf Mas, karena dulu saya emang keterlaluan udah merebut Windy dari teman Mas. Ya saya menyesal Mas. Ya gini Mas ya, dalam keadaan kayak gini, misalkan sekarang Windy itu pergi sama cowok lain, gimana keadaan? Gimana keadaan kamu dan gimana perasaan kamu? Setelah kamu hancur seperti ini, terus Windy lari dengan laki-laki lain yang dianggap lebih baik. Apa kamu nggak pernah berpikiran seperti itu? Namanya itu karma, itu pasti ada Mas. Ya maka dari itu Mas, saya pengen cepet-cepet punya pekerjaan supaya Windy gak ninggalin saya Mas. Apa? Kamu mau aku gak ninggalin kamu? Kamu tuh udah bikin aku sama anakku berpisah ya, Fit. Aku tuh udah relain Bayu sama Aisyah buat kamu. Tapi ya udah deh, Rif. Aku pengen ketemu sama anakku Rif sekarang. Kamu bisa bantuin aku kan, Rif? Ketemu sama anak kamu, itu bukan hak aku. Udah, aku minta tolong sama kamu, Rif. Cuma kamu yang bisa aku jadi solusi. Nah, kalau masalah itu biar waktu aja yang menjawab ya. Soalnya aku nggak punya kuasa, aku nggak punya akses untuk masuk keluarga Bayu sekarang. Rif, aku minta tolong banget, Rif. Aku harus ketemu sama anak aku. Ya kalau masalah itu ntar aku coba cari kontak Bayu dan ngubungin Bayu, siapa tahu ntar dia bermurah hati untuk mempertemukan kalian. Soalnya ya kalau misalnya aku jadi Bayu, aku nggak bakalan sudi untuk ketemu kamu. Rif, aku minta tolong banget, Rif, anterin aku ke rumahnya Aisyah sekarang. Kamu gak usah bantuin laki-laki ini, yang penting aku sekarang bisa ketemu sama Aisyah, Rif. Kamu kok seperti itu sih? Rif, ayo Rif, bantuin aku, Rif. Gini aja, kita selesaiin masalah ini satu-satu. Ya, aku antar kalian dulu untuk ketemu bos aku, dan
untuk masalah kamu nanti bisa ketemu atau enggak sama Isel, kita omongin lagi nanti. Ya soalnya aku kan bilang kalau misalkan masih belum punya akses untuk ketemu Bayu seperti itu. Ya Rif, bisa sekarang aja kan Rif? Nah, ya udah kalau gitu kita berangkat sekarang ya. Mas, ini rumah bos ya Mas. Tadi kan saya udah bilang kalau misalkan kamu mau saya pertemukan dengan bos saya langsung untuk perihal yaitu masalah pekerjaan. Oh iya, syukurlah kalau gitu Mas. Rumahnya besar banget ya. Ya udah, daripada kita ngomong di sini, mending kita masuk aja ya. Kayaknya kalau hari libur kayak gini bos gak kemana-mana deh. Ayo masuk. Aisyah, kamu udah besar. Siapa? Kamu gak ingat sama mama? Win, Ini Aisyah. Kok ini rumah Aisyah? mungkin kamu salah orang, Win. Siapa sih? Ini Aisyah, aku ingat banget. Dia tuh bukan Isel, meskipun kamu Nggak tahu, aku yang paling tahu sama anakku. meskipun kamu kangen sama Isel, tapi jangan seperti ini dong. Ya, kamu pikir aku gak waras apa? Aku bener kamu Aisyah kan? Udahlah, kamu tenang ya. Kamu jangan anak ini anggap anak kamu. Bentar. Bayu, aku bener kan? Kamu ngapain di sini, Win? Bayu, aku di sini. Kenapa dia ada di sini, Rif? Ya sebenarnya tadi dia datang ke rumah sih. Bayu, kamu mau tinggal di sini, Bayu? Kamu Jujur ya, Kamu Win, udah aku nikah, nggak Bay? sudi rumah ini ya kedatangan orang seperti kamu. Sekarang kamu Bayu, aku minta maaf, Bayu. Kalian Bayu, aku minta maaf sama kamu, Bayu. Isel, Bayu, aku kangen banget, Bayu, sama Win. Isel. kamu nggak boleh nyentuh Isel. Bayu, aku masih belum peluk dia, Bayu, tadi. Bodoh amat, Win. Ya. Kamu udah ninggalin Isel selama berapa tahun, Win. Dan kamu lebih memilih laki-laki ini. Dan sekarang, ketika Isel udah besar, kamu mau seenaknya datang ke sini dan kamu mau ketemu sama anak kamu. Bayu, aku mau Bayu, aku pengen ketemu sama Win, Isel, Bayu. karena aku udah bilang sama kamu dulu boleh menghina aku, kamu dulu boleh mengkhianati aku, Win. Tapi kamu udah membuang anak kamu sendiri, Win. Ya, aku minta maaf, Dan kamu Bayu. udah menelantarin anak kamu hanya demi laki-laki ini. Dan sekarang kamu sini mau ngapain lagi, Win? Aku menyesal, nggak mau Bay. ngizinin kamu buat ketemu sama Isel. Dan kamu harus menghargai aku sebagai orang tuanya Isel dan menghargai Putri sebagai ibunya Isel yang baru. Sekarang aku udah punya Putri dan aku juga udah punya adik untuk Isel. Jadi sekarang kamu udah gak berkepentingan di sini. Dan buat kamu ngapain datang ke sini? Oh, aku tahu. Karena mungkin kamu udah diusir kan dari rumah kamu dan mobil kamu udah dijual kan, perusahaan kamu juga udah bangkrut. Semua itu aku yang lakukan. Hah? Ya. Aku yang udah membeli rumah kamu dan aku juga yang udah membeli saham perusahaan dan juga mobil-mobil kamu. Kenapa? Kalian kaget kan? Dalam jangka waktu kurang lebih dari 5 tahun, aku udah bisa bangkit seperti awal lagi. Ya, semua itu karena aku udah bareng sama Putri dengan perempuan yang benar-benar tepat buat mendampingi dan mensupport aku. Aku minta maaf, Bay, sama kamu. Karena Rif. aku membantu. Mereka berdua mau ngapain di sini, Rif? Ya sebenarnya aku nggak ada niat untuk mempertemukan Windy sama Aisyah. Mereka itu datang ke rumah karena butuh kerjaan dan mereka sempat mau pinjam uang tapi yang nggak aku kasih. Dan sekarang kalian kesini mau minta bantuan. Kamu minta bantuan ke sini, Win? Aku nggak butuh bantuan kamu, Bayu, tapi aku cuma pengen ketemu sama Isel, Bayu. Sekarang kamu bilang kamu mau ketemu sama Isel. Kenapa? Kamu udah nyesel kan? Aku nyesel banget, Bayu. Ya, itu semua atas kemauan kamu sendiri, Win. Kamu ingat kan beberapa tahun yang lalu aku ditelantarin sama kamu dan kamu menceraikan aku di depan laki-laki ini. Kamu minta cerai sama aku di depan selingkuhan kamu sendiri, Win. Kamu itu benar-benar gak pantas buat jadi ibu Isel. Dan sekarang kamu harus menghargai aku dan juga Putri. Kamu ingat kan sama Putri? Perempuan yang udah kamu maki-maki, dia itu mantan pacar aku dan dia mau terima aku apa adanya, Win. Meskipun aku udah cerai sama kamu, Win. Dia masih tetap setia buat nunggu aku sampai aku kembali lagi sama Putri. Sekarang aku udah benci banget sama kamu dan aku nggak mau ngelihat muka kalian berdua. Mau kalian jadi gelandangan, mau jadi gembel, itu bukan urusan aku. Dan yang jelas aku nggak bakalan pernah mengizinkan kamu buat ketemu sama Isel lagi. Mas
kayaknya kamu terlalu egois deh. Windy juga ibunya Isel dan dia juga lebih berhak daripada aku, Bay. Gimana kalau kita pertemukan Isel lagi supaya Windy nggak Aku kangen lagi? nggak bakalan mempertemukan Isel untuk saat ini. Mungkin ke depan setelah aku agak lupa dengan kejadian itu, aku bakalan mempertemukan Isel dengan ibu kandungnya. Tapi untuk saat ini, kamu kan udah ngeliat Isel kan tadi, udah sempat pegang Isel kan. Jadi Tapi, aku Bay, rasa itu udah cukup buat saat ini. Dan mungkin ke depan setelah aku agak sedikit lupa, aku bakalan mengizinkan kamu buat ketemu sama Isel. Sekarang orang atau laki-laki yang udah kamu sia-siakan ini, Win, bisa bangkit dan bisa sesukses ini. Sekarang kamu udah ngerasain apa yang aku rasain dulu, Win. Kamu sekarang lebih baik ya jadi gelandangan atau gembel dengan laki-laki pilihan kamu ini. Udah, sekarang mau ngapain lagi? Rif, aku minta tolong kamu usir orang ini, dan aku nggak mau ketemu sama mereka berdua lagi. Ingat ya, aku yang membeli rumah dan perusahaan kamu, juga mobil-mobil kamu. Dapat, ini kita masuk. Jangan kamu datang ke rumah ini lagi, Win. Bay, aku masih kangen sama Isel, Rif. Bay, Win, gini ya, mungkin Bayu perlu jelasin dulu sama Isel, kasih pengertian sama Isel. Jadi kamu nggak perlu keburu dulu. Lagian Bayu kan udah ngasih kesempatan, nanti kalau kalian bisa ketemu lagi. Mending kalian pergi dari sini sekarang. Pada ntar ada security datang sini.